Halo semuanya, perkenalkan nama saya Maria Alfiana Ira dengan NRP 222322848. Saya dari mahasiswa Setia Malang, semester 1 kelas B. Di sini saya akan menjelaskan tentang anatomi fisiologi sistem respirasi atau sistem pernapasan. Yang pertama, tentang definisi respirasi. Respirasi adalah sistem yang membawa oksigen melalui jalan napas, kemudian di alveoli, yang kemudian akan mengalami difusi ke darah untuk ditransportasi. Adapun beberapa fungsi pernapasan yaitu yang pertama, mengambil oksigen yang kemudian dibawa oleh darah ke seluruh tubuh atau sel-selnya untuk mengadakan metabolisme. Yang kedua, mengeluarkan karbon dioksida yang terjadi sebagai sisa dari metabolisme, kemudian dibawa oleh darah ke paru-paru untuk dibuang melembabkan udara yang terjadi. Seterusnya ada struktur yang membentuk sistem respirasi, meliputi struktur utama dan struktur pelengkap. Struktur utama terdiri dari saluran pernapasan atas, saluran pernapasan bawah, dan juga paru. Untuk struktur pelengkap ada dinding dada, kosta, otot pernapasan, diafragma, dan pleura. Saluran pernapasan atas terdiri dari rongga hidung atau kapurnasi, farinks, dan juga laring. Saluran pernapasan bawah terdiri dari trakea, bronkus, bronkeolus, dan paru-paru terdiri dari paru-paru dan alveoli. Di sini kita akan menjelaskan tentang saluran pernapasan atas. Nah, yang pertama rongga hidung atau kapurnasi. Kapurnasi atau rongga hidung adalah merupakan tempat masuknya udara menuju tenggorokan atau taring. Rongga hidung dimulai dari vestibulum, yakni pada bagian anterior ke bagian posterior yang berbatasan dengan nasofaring. Rongga hidung terbagi atas dua bagian, yakni secara longitudinal oleh septum hidung dan secara transversal concha superior, medialis, dan inferior. Rongga hidung terdiri atas vestibulum yang dilapisi oleh sel submukosa sebagai proteksi. Ada rambut di dalam rongga hidung yang berperan sebagai penapis udara. Ada juga permukaan dinding lateranya yang mengalami penebalan yang disebut dengan konka. Konka adalah berfungsi sebagai proteksi terhadap udara luar karena strukturnya berlapis. Jaring-jaring submukosa pada sistem pencernaan. Sel silila yang berperan melemparkan benda asing keluar dalam usaha untuk mempersiapkan jalan napas. Pada atap rongga hidung terdapat mukosa olfaktorius yang mengandung sel-sel penciuman dan terhubung dengan saraf atau nervus olfactorius. Sinus atau paranasalis. Terdapat 4 rongga yang terhubung ke rongga hidung yang disebut dengan sinus paranasalis. Sinus paranasa terdiri dari A. Sinus frontalis di tengah dahi, sinus ethmoidalis di antara mata, sinus sphenoidalis di belakang rongga hidung, sinus maxillaris di tulang pipi. Keempat sinus di atas dilapisi oleh mukosa yang memproduksi lapisan lendir. Ada juga fungsi hidung. Ada beberapa fungsi hidung. Yang pertama, sebagai jalan nafas. Kedua, pengaturan udara. Ketiga, pengatur kelembaban udara atau humidifikasi. Keempat, pengatur suhu. Kelima, pelindung dan penyaring udara. Keenam, indera pencium dan resonator suara. Yang kedua, faring atau paring. Berfungsi untuk berbentuk seperti tabung corong dan sebagai jalan udara dan makanan. Merupakan tempat persimpangan antara jalan pernafasan dan jalan makanan. Ketiga, bagian di mana pemisahan antara makanan dan udara terjadi. Yang keempat, terdapat di bawah dasar tengkorak, di belakang rongga hidung dan mulut setelah depan ruas tulang leher. Fungsi dari faring adalah yang pertama, menyaring udara oleh rambut getar atau sililia. Kedua, menyeimbangkan tekanan udara. Ketiga, tempat rangsangan bersin terjadi untuk
mengeluarkan benda asing. Faring atau faring terdiri dari A. Nasofaring atau bagian yang berbatasan dengan rongga hidung. B. Orofaring, bagian yang berbatasan dengan rongga mulut. C. Laryngofaring, bagian yang berbatasan dengan laring. A. Nosofaring. Nosofaring adalah bagian atas tenggorokan atau faring yang terletak di belakang hidung. Nosofaring berfungsi untuk melewatkan udara dari hidung menuju ke tenggorokan yang akhirnya ke paru-paru. B. Orofaring. Orofaring merupakan bagian faring yang terletak di belakang rongga mulut, dilewati udara makanan sehingga berperan dalam sistem pernapasan dan sistem pencernaan. Sintosil tersebut yaitu untuk melindungi dari infeksi. Dan C. Laryngofaring. Laryngofaring atau hipofaring adalah bagian paling akhir faring dan tempat bertemunya saluran pernapasan dan saluran pencernaan, sehingga bagian ini dapat dilewati udara maupun makanan. Saat menelan makanan epiglotis menutupi laring sehingga makanan tidak masuk ke dalam tenggorokan. Namun sebaliknya, pada waktu bernapas, epiglotis akan membuka sehingga udara masuk ke dalam laring kemudian menuju tenggorokan atau trakea atau saluran pernapasan. Laring adalah bagian dari saluran pernapasan bagian atas yang merupakan suatu rangkaian tulang bawah yang berbentuk corong dan terletak setinggi vertebra cervicalis. Gambar-gambar laring dan juga fungsi laring. Fungsi laring terdiri atas dua, yaitu menghasilkan suara. Laring memiliki organ yang disebut pita suara yang berperan sangat penting dalam pembentukan suara. Kedua, mengarahkan makanan masuk. Laring juga berfungsi untuk membantu mengarahkan makanan masuk ke esofagus. Saat makan, gerakan mundur lidah memaksa epiglotis atau kartilago pada laring untuk menutupi glotis atau bagian tengah laring agar makanan tidak masuk ke dalam. Yang ketiga, melindungi saluran pernapasan. Di bagian pangkalan laring terdapat epiglotis yang berfungsi sebagai katup pangkal tenggorokan. Fungsi dari katup pangkal tenggorokan yakni membuka dan menutup trakea. 4. Penghubung faring dan trakea. Untuk menghubungkan faring dan trakea. 5. Respirasi. Selama proses pernapasan, beberapa bagian pita suara akan terbuka. Kedua, saya akan menjelaskan tentang saluran pernapasan bawah. Nah, saluran pernapasan bawah terdiri dari trakea atau batang tenggorokan. Trakea menghubungkan laring dengan bronkus dan menjadi jalan bagi udara dari leher ke bagian dada. Fungsi utama trakea adalah sebagai jalur udara untuk masuk dan keluar paru-paru. Ada juga bronkus. Bronkus yang merupakan cabang batang tenggorokan atau trakea yang terbagi menjadi dua bagian, yaitu bronkus kanan dan bronkus kiri. Fungsi dari bronkus adalah menyediakan jalan bagi udara yang masuk dan keluar paru-paru. Dinding bronkus terdiri atas 3 lapis, yaitu jaringan ikat, otot polos, dan jaringan epitel, seperti pada trakea. Perbedaannya adalah bahwa dinding trakea jauh lebih tebal dan cincin tulang rawan pada bronkus tidak berbentuk lingkar sempurna. Struktur lapisan mukosa bronkus sama dengan trakea, hanya tulang rawan bronkus berbentuknya tidak teratur pada bagian bronkus yang bronkus adalah cabangan kecil-kecil dari bronkus. Sel-sel epitel bersisilia pada bronkiolus berubah menjadi sisik epitel. Pada bronkiolus ini sudah tidak terdapat cincin tulang rawan. Bronkiolus akan berakhir pada alveolus. Dan juga paru-paru. Terdiri atas 2 bagian, yaitu paru-paru kanan atau pulmodextra yang terdiri atas 3 lobus dan 10 segmen. Paru-paru kiri pulmosintra yang terdiri atas 2 lobus dan 8 segmen. Paru-paru dibungkus oleh 2 selaput yang tipis yang disebut pleura. Di antara selaput tersebut
oleh jaringan yang berasal dari mesoderma. Dibedakan menjadi dua, yaitu pleura visceralis yang melapisi paru, dua pleura parietalis yang melapisi dinding hemitoraks. Di antara pleura terdapat rongga pleura. Pada keadaan normal, berisi cairan pleura dalam jumlah sedikit 0,1 sampai 0,2 ml atau kgV yang berfungsi untuk memisahkan kedua pleura supaya tidak berdekatan. Alveolus. Di dalam paru-paru terdapat kantong udara sebagai tempat difusi, yaitu alveolus. Permukaan alveolus dilengkapi kapiler darah sehingga memungkinkan terjadinya difusi gas. Alveolus merupakan saluran akhir dari sistem pernapasan. Alveolus berupa gelembung-gelembung udara. Pada bagian alveolus ini terjadi pertukaran oksigen dari udara bebas ke sel-sel darah dan karbon dioksida dari darah ke udara bebas. Pertukaran ini terjadi secara difusi yang berhubungan dengan apiler darah. Pada paru-paru terdapat kurang lebih 300 juta alveolus. Paru-paru dan alveolus. Otot-otot pernafasan terdiri atas otot skelet, otot inspirasi utama, musculus intercostales interna, B. musculus intercartilaginous parasternal, C. otot diafragma, 2. otot inspirasi tambahan atau otot bantu nafas, A. musculus scalenus anterior, B. musculus scalenus medius, C. musculus scalenus posterior. Saat nafas biasa, ekspresi tidak memerlukan kegiatan otot, cukup daya elastisitas paru. Diperlukan active breathing jika serangan asma, berbicara, menyanyi, batuk, bersin, mengcen. Otot ekspirasi tambahan terdiri dari musculus intercostalis interna, kedua musculus intercartilaginous parasternal, ketiga musculus rectus abdominis, empat musculus obliquus abdominis externus. Ini gambar otot pernapasan. Diafragma. Suatu septum berupa jaringan musculotendinous yang memisahkan rongga thorax dengan rongga abdomen. Dasar dari rongga thorax, diafragma merupakan otot yang paling utama untuk bernafas. Merupakan lembaran-lembaran otot tipis yang bersinergi atau melekat pada iga terbawah dan dipersyarafi nervus phrenikus yang berasal dari segmen 3,4 dan 5. Gambar-gambar diafragma. Terakhir, vaskularisasi. Sistem pembuluh darah terdiri atas dua bagian. Yang pertama, arteri pulmonalis yang keluar dari ventrikel kanan, berfungsi dalam sistem respirasi. Yang kedua, arteri bronchialis, berperan dalam menyediakan bahan makanan yang dibutuhkan paru. Sekian